Assalamualaikum. Salam. Ya Mas Bu. Silakan duduk. Gimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Kelihatannya terlihat sangat senang sekali. Alhamdulillah baik saja Ibu. Alhamdulillah Bu, soalnya kan ada pelajaran di kelas Bu. Wah, jadi kalian tidak salah dong memilih untuk pergi ke ruangan BK. Ya Ibu. Kalau kabar Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Ibu baik-baik saja. Oh ya, sebelumnya sudah pada sering kenal. Ya Ibu, kebetulan ada yang satu kelas, tapi ada juga yang belum saya kenal juga Bu. Benar sekali Bu, soalnya kan dari kita ada yang berbeda kelas Bu. Kalau saya Bu sudah sering melihat mereka di parkiran Ibu. Wah, baik. Kalau begitu biar tambah lebih akrab, gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Baik Baik Bu. Ibu. Tapi sebelumnya, sebelum perkenalan, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa. Ya Bu. Ya, Ibu. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Cara untuk kita memperkenalkan diri, caranya seperti ini. Kita menyebutkan nama, terus menyebutkan nama kelas dan diikuti oleh teman kita. Misalnya Ibu ya, Ibu menyebutkan nama Ibu, terus menyebutkan nama kelas, dan ini menyebutkan namanya juga kelas dan menyebutkan nama Ibu juga. Jadi yang menyebutkan nama dan kelas kali terakhir harus menyebutkan semua nama dan kelas temannya ya. Ya Ibu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Wah, sepertinya bagus sekali ya Bu cara perkenalannya. Saya tertarik. Langsung saja kita mulai ya Bu. Baik, kita mulai. Silakan Mbak. Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Zaima, saya dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, saya Desi, saya dari kelas IPS 2. Dan ini Zaima dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dari kelas 10 IPA 6, dan di sana saudari Mbak Zaimah dari kelas 10 IPS 1, dan di sebelah saya Mbak Desi dari kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Devi Nurana, saya dari kelas 10 IPA 1, dan di sana Mbak Zaimah dari kelas 10 IPS 1, dan di sini Mbak Desi dari kelas IPS 2, dan ini Mas Aris dari 10 IPA 6. Ibu, nama saya Ibrahim Isman, saya dari kelas 10 IPS 3, dan di sana Mbak Zaimah dari 10 IPS 1, dan di sana Mbak Desi dari 10 IPS 2, dan di sini Mas Haris dari IPA kelas 10 IPA 6, dan di sini Mas Jeffrey dari IPA 1. Baik, sudah saling kenal ya. Iya Bu. Ibu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok atau ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Kalau menurut saya, bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kelompok dan memanfaatkan dinamika waktu. Iya. Bu, saya Iya, mau silakan. menambah. Menurut saya Bu, bimbingan kelompok adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal Bu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi bimbingan kelompok ini merupakan suatu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok ini saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Oh iya Ibu. Saya rasa kalian sekarang sudah paham apa itu bimbingan kelompok. Sekarang Ibu tanya, apa kalian tahu apa itu tujuan dari bimbingan kelompok? Ya Ibu. Ya, silakan. Tujuan bimbingan kelompok adalah
biar kita bisa terbuka Ibu dan bisa berani mengungkapkan pendapat Ibu. Saya Ibu, tujuan bimbingan kelompok adalah agar kita bisa bersikap hubungan baik antara teman di dalam kelompok. Ibu, kalau menurut saya tujuan bimbingan kelompok ini adalah supaya kita bisa dapat bersikap tegang rasa dan lebih menghargai orang lain. Saya Bu. Ya. Kalau menurut saya tujuan bimbingan kelompok adalah memperoleh kemampuan sosial Bu. Saya Bu. Kalau menurut saya tujuan bimbingan kelompok itu adalah untuk dapat mengenali dirinya dalam hubungannya dengan kelompok. Iya, bagus sekali jawaban dari kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kalian sudah paham apa itu bimbingan kelompok dan tujuannya ya. Ya Ibu. Sekarang Ibu ingin menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok secara bebas dan sukarela dapat berbicara, bertanya, dan bebas mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, mendengarkan dan memperhatikan dengan baik apabila ada salah satu anggota kelompok yang menyampaikan tanggapannya. Yang ketiga, dalam bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Yang keempat, dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas di sini topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok dan topik bebas dipilih oleh anggota kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memilih topik tugas, di mana topik tersebut akan Ibu yang memilihnya ya. Ya Ibu. Yang terakhir, mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Nah, kalian perlu juga ketahui bahwa dalam bimbingan kelompok terdapat 5 asas, yaitu seperti asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas ketertiban, dan asas kerahasiaan. Jadi, jika memang ada suatu hal dalam bimbingan kelompok ini ada yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Oke Bu. Baik, ada yang tidak dipahami? Insya Allah paham Bu. Ibu. Baik, mungkin kita perlu sedikit penyegaran ya, biar suasananya tidak membosankan. Setuju Ibu, setuju. Ada yang tahu tepuk pramuka? Tahu. Saya kurang tahu mengenai tepuk pramuka. Baik, Ibu contohkan ya. Seperti ini, tepuk pramuka. Sudah tahu ya? Ya Bu. Ya Ibu. Baik, kita mulai. Tepuk 2 kali pramuka. Apa sudah merasa fresh kembali? Sudah Ibu, sudah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke Bu, siap. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memilih sebuah topik yang cukup penting untuk kalian. Wah, topiknya tentang apa Ibu? Kali ini Ibu akan membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Wah, saya senang sekali Ibu. Alhamdulillah, jadi Ibu tidak salah ambil topik ya. Ya Ibu. Ibu akan memulainya. Apakah kalian sudah siap? Siap Bu. Baik, dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas tentang apa itu ekstrakurikuler pramuka, tujuan dari ekstrakurikuler pramuka, dan bagaimana pelaksanaannya. Baik Bu. Tapi sebelum kita membahasnya, Ibu mau tanya nih, apakah di antara kalian ada yang pernah mengikuti kegiatan pramuka? Saya Bu, waktu SMP pernah ikut. Saya Bu. Ya, Kalau saya belum pernah ikut sama sekali Ibu. Soalnya saya SLTP-nya sekolah di sekolah yang berbasis pesantren Bu. Jadi di pesantren itu tidak ada kegiatan ekstrakurikuler tentang pramuka Bu. berarti Ibu tidak salah mengambil topik ini ya.
Ibu, dengan Ibu sudah itu kita juga dapat menambah pengetahuan tentang ekstrakurikuler pramuka Ibu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Tapi sebelumnya ada yang mau membantu Ibu untuk menjelaskan apa itu ekstrakurikuler pramuka? Ya, silakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Menurut saya kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan yang dilakukan di jam luar sekolah itu. Ya, kalau menurut saya kegiatan pramuka ini adalah kegiatan yang dapat mengajarkan kita bahwasanya tidak hanya harus belajar di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Kan biasanya pramuka itu ada di alam gitu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang apakah kalian tahu tujuan diadakannya kegiatan pramuka? Saya Bu, Iya. anggotanya dapat menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, memiliki moral dan mental yang tinggi serta kuat keyakinan dalam agamanya Bu. Saya Ibu, Iya. anggotanya menjadi kuat dan fisiknya menjadi sehat Ibu. Anggotanya itu bisa menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan juga menambah keterampilan atau kreativitasnya. Jadi artinya kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran ketika di sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang bertujuan untuk mewadahi bakat, minat, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh anggotanya. Dan dengan kegiatan ekstrakurikuler ini kita tidak hanya bisa belajar di dalam kelas, akan tetapi kita bisa belajar di luar kelas, seperti belajar tentang di lingkungan alam. Wah, pasti seru sekali ya Bu. Iya, sangat seru sekali. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini. Yang pertama yaitu mengadakan latihan rutin pramuka tiap minggunya. Yang kedua, pelaksanaan latihan lebih difokuskan pada kegiatan praktek. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara praktis, yaitu sederhana, mudah, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat menghemat biaya. Yang terakhir, setiap pembina pramuka wajib membuat program tahunan, program semester, dan pelaksanaan kegiatan. Paham? Paham Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Apakah ekstrakurikuler pramuka itu wajib Bu? Iya, wajib. Selain sudah ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pergerakan pramuka, pramuka ini juga dapat mengajarkan banyak nilai, mulai dari kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian. Wah, baik Ibu. Bisa dipahami ya, atau masih ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Ibu rasa kalian sudah cukup paham mengenai kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Jadi mungkin kita akhiri saja bimbingan kelompok kali ini. Tapi sebelumnya Ibu mau mendengar pesan dan pesan dari kalian selama mengikuti kegiatan kelompok ini. Saya Bu. Terima kasih Bu, dengan mengikuti bimbingan kelompok ini saya bisa mengetahui tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Ya Ibu, Iya. benar Ibu, saya juga dapat bisa menambah wawasan dan pengetahuan lebih jelas Ibu. Saya juga merasa senang bisa ikut bimbingan kelompok ini dan dapat informasi baru dan juga teman baru. Baiklah, Ibu kira kalian sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Berkaitan dengan topik yang kita bahas tadi, apakah kita perlu mengadakan bimbingan kelompok lagi? Saya Bu, saya rasa apa yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas dan lengkap. Jadi tidak perlu diadakan bimbingan kelompok lagi Bu. Benar Ibu, tapi mungkin kali lain waktu ketika kita melakukan kesulitan, apakah Ibu bersedia untuk melakukan bimbingan kelompok? Iya, dengan senang hati Ibu akan membantu kalian. Baiklah kalau begitu, semoga apa yang kita diskusikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, ada baiknya jika kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Selesai. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Ya, saya